segala ilmu. Tapi iblis tidak menjadi kekasih Allah, karena dalam dirinya ada kalimat aku lebih baik dari kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai seorang hamba di hari kiamat ketika membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, kalimat ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhainya di hari kiamat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin barang siapa yang membaca zikir ini, kalimat ini, maka Rasulullah akan menggenggam tangannya hingga ia masuk ke dalam syurga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan seseorang dibebani sesuatu beban kecuali dia pasti mampu melaluinya. Tidak akan takdir Allah menyapa kepada seorang hamba kecuali itu pasti yang terbaik untuk mereka. Tinggal kita baik sangka kepada Allah, lalu kemudian ikhtiar yang terbaik semampu kita, maka kebaikan akan mendekat kepada kita. Maka jika kita dengar azan sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol kita giniin, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini, tiup itu jempol, olesin mata kita. Kalau hari Jumat tuh di saf depan kita lihat ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa itu? Musibah agama kita. Sebagian orang kehilangan sholat subuh. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jamaah. Kita sering kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Musibah dalam agama itu musibah dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Ahibati fillah, Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Semua yang kita lihat akan kita tinggalkan, jamaah. Mohon maaf, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk. Tuhan itu maha segalanya. Semua di bawah kekuasaannya. Tapi kalau mau minta, jangan tinggi-tinggi. Kamu harus tahu diri. Gak usah minta kaya, cukup dimudahkan usaha. Gak usah minta pangkat, derajat, martabat.
cukup minta selamat dunia akhirat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulit, ini hafal mati doa ini di luar kepala ya. Ini doa kata disebut oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain, doa qurb, doa yang akan menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Nabi Muhammad SAW kalau sangat terdesak mendoakan menggunakan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan beliau selalu berdoa mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 potongan ya. Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak pandai menulis apalagi membaca. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tahu arah kiblat tapi mereka tidak mau melaksanakan sholat. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezeki akan seperti rezeki raja-raja. Coba deh nanti malam sebelum tidur, merem 30 detik, terus ikuti kata-kata ini. Wahai Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku ampunan, dan ampunilah dosaku. Dosaku bagi bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Allah. Umurku setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Wahai Allah, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Tapi jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap selain kepada Engkau, ya Allah. Teman-teman, jika kamu sering menjumpai postingan dakwah, itu berarti hidayah Allah sudah dekat denganmu. Di dalam Al-Quran, hidayah itu hanya untuk orang yang dipilih oleh Allah. Lalu bangga gak sih ketika kalian jadi orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah tersebut? Ya harus banggalah, karena itu adalah kesempatan kamu untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki, maka akan datang dengan cara apa? Tapi kalau seorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah seperti sakit karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni segala kesalahan kita yang pasti ada, karena Allah sayang. Ini hambaku, aku sayang dan aku cinta, tapi dia punya dosa. Aku tidak mau menyiksa nanti di akhirat, maka aku timpakan musibah saat ini di dunia, karena Allah ingin membebaskan dari siksa di akhirat nanti. Dan itu bukan aib, karena Allah muliakan nanti. Yang kedua adalah mungkin Anda seorang yang sudah banyak istighfar atau sudah habis dosanya
karena sudah banyak istighfar mungkin. Akan tapi kok ditimpakan musibah seperti anak kecil gak punya dosa. Kenapa dia tertimpa musibah, kan begitu? Kenapa dia sakit? Maka di sini kalau Anda sudah tidak ada dosa, maka karena Allah akan mengangkat derajat Anda. Jadi ini adalah yang didambakan oleh orang beriman. Kalau bukan karena Allah akan mengangkat derajat, ada yang ketiga. Mengangkat derajat itu begini, seolah-olah begini, hei Allah mengatakan, aku sayang kecinta kepada hambaku ini. Cuman kan surga derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi. Cuman kalau dilihat dari amalnya, dia levelnya level surga terendah. Lalu Allah menghendaki dia naik pangkat surga tertinggi. Ditunggu kebaikannya nggak tambah-tambah, pas-pasan terus. Dosa mah enggak, ibadahnya pas-pasan. Sholat fardu tok, sholat sunat jarang dong, tapi pas-pasan. Tapi Allah sayang ingin mengangkat hamba ini, dikasih sakit oleh Allah karena akan diletakkan di tempat yang tinggi. Yang ketiga adalah musibah yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah kalau bukan karena pengampunan, penghapus dosa atau pengangkatan derajat, yang ketiga adalah Allah akan berikan tabungan pahala yang berlipat-lipat nanti. Semoga yang sakit sehat. Nanti orang-orang itu, orang yang pernah sakit ini di saat di akhirat itu mendapatkan pahala banyak, itu bingung dia. Dan Anda termasuk orang yang paling bingung nanti insyaallah. Bingung, ya Allah kok ada pahala banyak semacam ini, dari mana ini? Dijawab, itu pahala sakitmu dulu yang kau lewati dengan penuh kesabaran. Sakit seminggu waktu itu. Sakit seminggu. Apa kata seorang hamba, kalau memang pahala sakit seminggu saja segini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup saya? Tapi nggak boleh minta yang ini, nggak boleh minta sakit. Orang nggak boleh minta sakit. Amalan luar biasa berpahala yang perlu kamu ketahui dari Syekh Ali Jabir. Semoga Allah meridainya. Pertama, baca Al-Ikhlas setiap pagi 10 kali, maka kamu dibangunkan rumah di surga. Kedua, Al-Muluk sebelum tidur, agar selamat dari azab kubur. Ketiga, ayat kursi selepas sholat, jarak surga dan kamu hanya kematian. Keempat, sedekah subuh meski hanya Rp1.000. Kelima, baca sholawat di hari Jumat, melebihi zikir-zikir lain. Keenam, selipkan satu doa untuk setiap satu sedekah subuh. Ketujuh, mencari teman sholih untuk mendapat syafaat dari mereka. Kedelapan, berwudu 10 menit sebelum azan, off HP, dan berzikir untuk siapkan hati sebelum sholat agar dapat nikmat dalam sholat. Kesembilan, jika mohon surga, mohonlah surga Firdaus, itu surga tertinggi. 10, setiap kali masuk masjid, cari Al-Quran dan baca walau hanya 1 ayat untuk tambah saksi di akhirat. 11, rutinkan baca Al-Baqarah setiap hari karena bawa keberkahan. Ke-12, jika kamu malas mengerjakan yang sunnah-sunnah, setidaknya jangan tinggalin qobliyah subuh karena pahalanya lebih baik dari seluruh dunia. 13, dalam beramal, titip pahala untuk ibu bapak. Semoga dosa kita terhadap mereka terampuni. 14, perbaiki aib sendiri supaya tak sibukkan aib orang lain. Ke-15, jika ada hajat, amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyaknya dan jaga hubungan dengan Allah, pasti makbul. 16, seindah-indahnya ibadah itu membaca istighfar 10 kali minimal sebelum azan subuh. Tundukkan kepala dan usahakan sambil menangis. Terakhir nih, sampaikan kepada yang lain, maka ini akan jadi amal jariah untukmu. Barakallahu fikum. Kalau sholat aja kamu tinggalin, lalu apa gunanya kamu hidup? Bukankah percuma hidup 1000 tahun kalau nggak sholat? Sholat nggak lama kok, cuman sampai meninggal aja. Kalau besok meninggal, sholatnya selesai. Kalau kamu tidak sholat, musibahmu lebih besar daripada iblis, karena iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan kamu menolak sujud kepada Allah. Sholatlah, karena yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholatmu, bukan hartamu, bukan popularitasmu, ataupun jabatanmu. Rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Sholat aja susah, gimana mau bahagia? Kamu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu.
Sekarang ambil air wudhu, terus menghadap sama Allah. Allah rindu sama kamu. Kamu yang dulunya rajin beribadah, sekarang sibuk mengejar dunia. Ku mainkan lagu-lagu dengan irama dubstep. Ada dua amalan, barang siapa yang menjaganya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Apa itu Rasul? Sambil Rasul berkata, huma yasir wa man ya'mal bihima qalil. Sungguh dua amalan ini sangat mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Ini kata siapa? Kata Rasul sendiri. Sambil sahabat pun terkejut. Aduh, aneh ya, kok mudah tapi sedikit yang mengamalkan. Justru kalau mudah semestinya banyak yang mengamalkan. Tapi kenapa Rasulullah SAW berkata mudah tapi sedikit yang mengamalkan? Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika kita habis salat, kata Rasulullah SAW, dubura kulli salatin man sabbaha Allah dubura kulli salatin 10 wa hamida 10 وكبر 10 فتلك 50 و100 في اللسان و500 و1000 في الميزان. Rasulullah SAW bersabda, mengucapkan subhanallah 10 kali habis salat ini, 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kata Rasulullah SAW, dalam ucapan 150, tapi di timbangan di sisi Allah sebagai pahala 1500. Sekarang orang bertanya, tadi saya bilang apa? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Tapi kenapa Rasulullah SAW bilang total 150? Semestinya total berapa? 30. Kira-kira apa? Gimana hitungannya, matematika? 31 kali 5 waktu 150. Berarti yang dimaksud Rasulullah SAW dalam ucapan selama 5 waktu salat, 150 dalam ucapan lisan, tapi 1500 di timbangan, di buku amal. Luar biasa. Disebut dalam hadis tersebut. Yang kedua, ketika mau tidur, kata Rasulullah SAW, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Fahiyya mi'atun fil lisan wa alfun fil mizan. Karena dia dalam lisan ucapan hanya 100, tapi di timbangan di sisi Allah 1000. Dan kata Rasulullah SAW di ujung hadis, siapa yang berdosa 2500 satu hari. Tadi berapa? 1500 sama 1000, berarti 2500. Kata Rasulullah SAW, siapa manusia yang dalam sehari 2500 berdosa? Ada enggak 2500 dosa? Tidak masuk akal. Betapapun dosa kita, tidak akan mungkin mencapai 2500 dalam sehari. Tapi sebaliknya, kebaikan dalam sehari dengan mudah sekali kita bisa mendapatkan 2500 kebaikan. Pesan terakhir yang saya tadi sampaikan, ini menjadi amalan habis salat fardu. Sudah pas yang tadi bangun tidur, sudah tahu doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Kalau berkenan tambah lagi doa bebas. Yang kedua, habis salat fardu, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ini menunjukkan apa? Dua cara doa habis salat.
Biasanya kita tahu apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini yang istilahnya yang dikatakan sempurna. Tapi ternyata Rasul memberikan solusi bagi orang yang terlalu buru-buru, cepat atau malas lama-lama. Ayo kalian yang punya media sosial, tampakkan ketaatan kalian di hadapan orang lain. Tampakkan semua ibadah-ibadah yang kalian lakukan. Sebab kita hari ini rasanya telah sempit melihat orang-orang pelaku maksiat menampakkan dosa-dosa mereka di halayak ramai. Sebab orang-orang yang jauh dari agama itu gak punya contoh di hadapan publik. Orang-orang yang benar-benar gak tahu agama ini bagaimana, sholat ini gimana, mereka gak punya contoh. Ketika mereka buka HP, yang tampak di hadapan mereka, oh orang cerita masa lalu, oh orang mabuk, oh orang berzina, oh orang A, B, C, D, E, F, G, semuanya. Sedangkan orang-orang yang hakikatnya dia itu berada di jalan Allah, bertakwa kepada Allah, memilih untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka, sehingga manusia banyak tidak tahu seperti apa panutan yang bisa mereka ikuti. Saya harap kepada teman-teman sekalian yang punya media sosial, kalau Anda ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik, saya rasa ini adalah zaman di mana semua kebaikan harus ditampakkan di halayak ramai, agar para pelaku kemaksiatan tidak semena-mena menghadapi dunia ini, ya. Tapi di samping itu juga harus jaga hati, jaga hati, jaga hati. Termasuk saya sendiri. Ini pesan untuk diri saya dahulu, baru untuk kalian. Karena hati juga bermasalah ya. Gampang banget hati ini terombang-ambing ketika melakukan hal-hal sedemikian. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung niat baik kita untuk menampakkan ketaatan di hadapan orang lain, bukan karena kita ingin riya, tapi agar syiar Islam ini terbentang luas. Dulu saya termasuk orang yang risih ketika melihat konten-konten orang-orang yang pamer ketaatan di TikTok. Tapi lama-kelamaan saya berpikir bahwasannya kayaknya perlu banget agar orang-orang yang pamer dengan kemaksiatannya tidak merajalela dan tidak merasa aman. Apabila telah datang hari kiamat, maka Allah akan menghalau suatu kaum yang wajah-wajahnya seperti laksana bintang-bintang. Kemudian para malaikat bertanya kepada mereka, apa yang kalian kerjakan? Mereka menjawab, kami semua bila mana mendengar azan, maka kami berdiri, bersuci dan mengambil air wudhu, dan kami tidak menyibukkan diri dengan yang lainnya. Dan kaum yang lain, wajah-wajah seperti laksana bulan, maka mereka ditanya lagi oleh para malaikat, apa yang kalian kerjakan? Mereka pun menjawab, kami mengambil air wudhu sebelum azan. Dan malaikat itu pun bertanya lagi kepada kaum yang wajahnya seperti matahari. Sesudah ditanya oleh malaikat tersebut, mereka menjawab, kami semua sudah berada di masjid, baru mendengar azan. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu dan ketentuan-Mu, jadikanlah sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah, lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Amin.